Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa 'amalan salihan mutaqabbala walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ayat puasa. Ayat puasa ini buatan rampung-rampung. 3 kali pertemuan nggih. 3 kali pertemuan bahas ayat puasa saja tidak rampung-rampung. Ya, padahal tidak semua kitab kita bahas. Tidak semua kitab kita cantumkan. Itu menunjukkan bahwasanya seandainya kita mau belajar tafsir dengan benar-benar penuh detail, maka sungguh kita akan mendapati ilmu Allah itu sangat luas sekali. Makanya sering saya sampaikan pada pembukaan sebelumnya, kalau dilihat dari kitab-kitab tafsir itu, bahkan kitab tafsir itu bermacam-macam. Ada kitab tafsir khusus untuk hukum-hukum yang kita dapatkan. Jadi misalkan ada ayat ini, ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, 183. Hukum-hukum yang kita ambil, bisa diambil apa saja. Atau misalkan tentang mukjizatnya Al-Qur'an pada ayat ini apa saja. Nah, itu tafsirnya sendiri-sendiri. Kalau kita mau korek satu persatu, Masya Allah. Makanya laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya lautan itu menjadi tintanya, terus kemudian seandainya pohon itu ditebang untuk menjadi penanya untuk membuat atau menulis kalimat Allah, maka habislah laut, tetapi kalimat Allah masih banyak sekali yang belum tertuliskan. Taib. Sebelum kita lanjutkan, sepatutnya kita baca dulu nggih. Seperti kemarin kita baca lagi. Ayatnya podo gak popo, yang penting hafal. Pun hafal apa dereng? Ya ayyuhalladzina, ini ayat puasa sudah hafal? Belum. Ya. Al-Baqarah 183 sampai 185 yang membawa Al-Quran silahkan dibuka. Yang membawa HP silahkan dibuka Al-Qurannya. Masuk HP ini tidak ada Al-Qurannya, kebangetan lah ngono. Ya. Taib. Monggo ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggih? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Ya, sekali lagi saya ulangi yang wala yuridu bikumul usr itu walaupun dalam tahsin ra-nya tidak boleh hilang ya. Jadi bukan wala yuridu bikumul us, tidak boleh. Ada ra-nya tetap ada. Ya, jadi kalau misalkan ada yang mengajarkan kok hilang ra-nya itu salah juga. Antum nanti bisa lihat, panjenengan bisa lihat misalkan dari syekh-syekh Arab itu mereka kalau baca pun misalkan wal asr itu mesti ra-nya ada, pakai tang r gitu. Wal asr. Tidak mungkin wal as. Wal asr. Itu kalau dalam tahsin, ya, dalam tahsin. Kalau misalkan dalam apa namanya? Tashih jelas sekali usr, oh, enak ini barang. La yuridu bikumul usr. Gitu. Baik. Sekarang kita masuk ke langsung jujuk ke tafsirnya. Kemarin sudah kita bahas begitu banyak tentang apa namanya sejarah puasa, kemudian tentang beberapa istilah-istilah. Sekarang kita masuk ke tafsirnya. Kelihatan dong buatan Wiki? Ada kalau yang bawa catatan, kalau tidak kelihatan dihidupkan tidak apa-apa. Kelihatan ya. Ya. Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemarin sudah saya terangkan ini, ya. Ini mukhatabnya yang diajak bicara itu orang Islam, orang yang beriman, bahwasanya diwajibkan berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa.
sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Tafsir selanjutnya sebutkan dalam Tafsirul Munir Wahbah Zuhaili disebutkan bahwasanya i'dadus shaum littaqwa yahdis min nawahin mukhtalifah. Puasa itu kok kenapa dinamakan sebagai tempaan atau persiapan untuk menjadi orang yang lebih bertakwa? Itu atas berbagai aspek ya. Dalam berbagai aspek ya. Kenapa kok Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kalian puasa supaya jadi orang yang bertakwa. Dari mana kita bisa menjadi orang bertakwa gara-gara berpuasa gitu. Nah, ini disebutkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya. Yang pertama, yurabbi fin nafsi al-khasyah minallahi ta'ala fis sirri wal alan. Membuat seseorang itu atau jiwa itu terpelihara ketakutannya kepada Allah pada waktu atau dikala sir itu tidak kelihatan maupun ketika kelihatan. Maksudnya apa? Kalau kita berpuasa, sebagaimana saya terangkan kemarin Selasa. Kalau kita berpuasa, kita kan tidak boleh makan, tidak boleh minum, terus kemudian tidak boleh hubungan suami istri ataupun yang lainnya, tok-tok muka atau yang lainnya. Ada beberapa yang tidak diperbolehkan dalam puasa. Nah, entah itu kelihatan manusia atau tidak kelihatan manusia, kita tetap berpuasa, nggih kan? Maka itu juga tempaan buat hati kita. Ngene iki lho, sing jenenge taat kepada Allah, tidak boleh melanggar aturan Allah, itu dilihat orang atau tidak dilihat orang, kamu panggah harus seperti itu. Makanya dengan berpuasa kita bisa dapatkan hal tersebut ya. Terus kemudian yang kedua, yuksir hiddatas syahwah. Yuksir hiddatas syahwah. Lebih bisa yuksir itu artinya memecah gitu. Jadi syahwat yang harusnya itu besar menggebu-gebu kemudian bisa kita pecahkan. Yang namanya syahwat, hawa nafsu itu memang manusiawi, tetapi kalau tidak dikendalikan maka akan menyebabkan tindakan yang buruk. Namanya orang kadang sepinter apapun dia, ya sudah saya sampaikan kemarin, sepinter apapun dia, entah profesor, dokter, yang namanya masalah syahwat dia pasti punya. Dan ketika dia misalkan ingin melampiaskan syahwatnya, pasti dia akan melampiaskan syahwatnya, bahkan kadang seperti naudzubillah min dzalik, seperti binatang. Nah, makanya syahwat itu perlu dikekang ya. Syahwat itu perlu dipecahkan. Apakah dihilangkan? Tidak dihilangkan, tetap ada. Cuman bagaimana bisa kita menyetir syahwat kita, yaitu dengan berpuasa 1 hari. Apalagi dulu kita lihat sejarah puasa kan, habis isya terus tidak boleh makan lagi. Itu malah lebih dahsyat lagi puasanya. Maka di pagi hari kita diperintahkan untuk berpuasa, syahwat kita pun diredam lewat puasa itu tadi. Kemudian yang ketiga, yastad'il ihsas ya, membuat seseorang itu lebih peka. Al-murhif wasyufqah warahmah lati tad'u ilal badli wal ata. Yang dimaksudkan di sini ringkasnya itu adalah ketika kita berpuasa, kita ini merasakan lapar. Ketika kita merasakan lapar, ini bener sing diomongke wong-wong mbah-mbah dulu. Poso kuwi gen ngerti rasane luwe. Ini bener ya. Makanya ketika kita ini merasa lapar, maka kepekaan kita terhadap orang-orang miskin yang tidak bisa makan, kita bisa merasakannya. Dan dari situ kemudian kita lebih lembut hati kita, kemudian lebih mudah untuk memberikan kepada orang-orang miskin. Lek puasa itu perkara bab ndak makan ndak minum, saudara kita yang ada di Somalia, yang ada di Afrika, kelaparan tiap hari makan, bahkan mereka buat roti dari lumpur, masya Allah. Mereka pun makan lumpur, air kotor mereka minum. Mereka lebih dahsyat. Ya, poso bukan cuman 1 siang saja, bahkan berhari-hari. Dan inilah karena kita bisa merasakan lapar, maka bisa membuat hati kita ini semakin peka terhadap kekurangan-kekurangan yang menimpa atau kelaparan-kelaparan yang menimpa orang-orang miskin. Kemudian nomor 4, fihi tahqiq maknal musawat bainal aghniya wal fuqara. Di situ ada tahqiq. Ya. Tahqiq itu pembenaran ya.
Jadi ketika kita berpuasa itu yang namanya puasa itu kan orang kaya, orang miskin semuanya poso. Oke. Duwe panganan, randhe panganan semuanya poso. Punya uang, ndak punya uang semuanya poso. Orang miskin biasa ndak makan, panggah poso. Orang kaya yang makannya enak terus, persediaannya masya Allah harus berpuasa. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Kita orang miskin maupun orang kaya kalau sudah dibenturkan dengan syariat Allah semuanya sama. Makanya banyak kan kalau kita lihat kisah-kisah beberapa sebab kisah masuk Islamnya para mu'allaf gitu, karena mereka melihat jadi ada suatu kali ada dua orang dua orang sahabat karib. Kemudian yang satunya Muslim, yang satunya Kristen. Sing Muslim ini, dua orang ini terus kemudian melihat bareng-bareng Ka'bah. Di situ ada orang-orang sedang tawaf, live streaming waktu itu. Terus kemudian mau datang waktu adzan. Kemudian yang Muslim ini bilang kepada saudaranya, kamu percaya ndak? Seandainya orang-orang itu wong wakeh sakmono kuwi bisa diatur dengan satu komando bareng-bareng bergerak bersama dalam waktu yang singkat, percaya enggak? Nah itu sudah mau waktu sholat, wis adane wis ket mang, arep qomat niki. Terus kemudian yang Kristen bilang, saya enggak percaya. Mosok wong sakmono mbane berapa juta orang ini dengan satu komando brut langsung rapi semuanya, kemudian mengikuti komando. Ternyata bener. Qomat langsung semuanya masuk ke shaf, berhenti semuanya, tawaf berhenti, brek. Terus kemudian imam maju, mereka sholat bersama. Gara-gara seperti ini si pemuda yang Kristen ini masuk Islam. Sebenarnya dalam syariat Islam ini banyak sekali hikmah-hikmah yang mungkin karena kita ini sudah terbiasa, sholat is biasa, puasa is biasa. Karena kita terbiasa, mungkin hikmahnya tidak mancep lagi di kita. Tetapi kalau kita lihat mungkin orang-orang yang tidak pernah berpuasa, orang-orang yang belum pernah sholat, melihat kita sholat bisa melihat hikmah-hikmah yang ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun jika berkehendak menurunkan hikmahnya dan menurunkan hidayah taufiknya kepada orang tersebut. Maka seperti ini, musawah yang namanya persamaan antara orang kaya, orang miskin semuanya pada dipukul rata. Kalau sudah bertemu dengan syariat Allah, ndak kaya, ndak miskin, sholat bareng. Ndak ada istilahnya di sini orang kaya sholatnya masjid khusus orang kaya, ndak ada. Makanya di zaman Rasulullah SAW di sana ada budak, di sana ada Abu Bakar As-Siddiq saudagar kaya, di sana ada Utsman bin Affan, di sana ada Bilal bin Rabah, tetapi semuanya kalau sholat bareng, jihad bareng, terus kemudian berpuasa bareng. Masya Allah, itulah persaudaraan di antara umat Islam. Kemudian dan ini pun diakui oleh orang-orang mereka. Panjenengan kalau pernah tahu wawancaranya Deddy Corbuzier sama Hotman Paris ya. Niki masuk ke artis, ngerti ya? Pernah diwawancarai ini Deddy Corbuzier diwawancarai sama Hotman Paris dalam acaranya, "Dad, kok kowe iso masuk mlebu Islami apa faktor yang pertama? Faktor yang paling menonjol itu apa?" Ya. Terus kemudian yang disampaikan Deddy Corbuzier apa? Ya. Pertama persaudaraan. Dan kemudian Hotman Paris mengatakan, iya, dan saya tidak menyangkal bahwasanya persaudaraan di antara umat Islam itu sungguh-sungguh sangat erat sekali. Tetapi persaudaraan kita ini seringkali dihancurkan sedikit-sedikit dari luar maupun dari dalam. Orang-orang munafik dari dalam, orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah, Murji'ah, jin liberal yang tidak suka menghancurkan. Bahkan sesama jamaah pun kadang menghancurkan jamaah yang lainnya. Pamori Ustadz kayak ditempa, dihancurkan begitu saja hanya untuk mengambil jamaah yang lainnya. Masya Allah. Taib. Kemudian yang kelima, yu'awid 'alan nizam fil ma'isyah, membuat seseorang itu terbiasa untuk ikut dalam aturan di kehidupan sehari-harinya. Dalam berpuasa kan ada aturan-aturannya, dan kita mau ndak mau puasa tidak boleh makan, puasa tidak boleh seperti ini, puasa tidak boleh seperti ini. Kalau kamu mau diterima harus seperti ini. Mau tidak mau kita ikuti aturan
berpuasa. Maka di situ itu juga ketika kita berpuasa, kita terbiasa untuk ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ndak mau Masya Allah, saya masuk puasa oleh poso sedina sewengi ya, bukan sedina sewengi. Sebulan tiap hari saya puasa maksud tidak diterima. Otomatis kan di hati kita, saya bagaimana mungkin saya bisa berpuasa sehingga puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan i'dad, merupakan persiapan supaya kita lebih bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, syariat Allah itu tidak lain hanyalah aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa memulainya dengan berpuasa. Kemudian yang terakhir, yujaddidun niyah. Ini niyah harusnya. Yujaddidun niyah, membuat niat kita itu selalu baru. Ini untuk pendapat yang mengatakan bahwasanya kita harus niat berpuasa tiap hari. Bagi pendapat yang niat berpuasa tiap hari, maka ini juga salah satu hikmahnya dalam berpuasa bisa terus berniat yang baik. Dan ini yang perlu kita perhatikan bagi kita panjenengan. Saya kira panjenengan juga yang tidak melafalkan niat dalam sholat, ini semuanya tidak melafalkan niat dalam sholat. Saya juga. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada kita itu, sebagaimana sering saya sampaikan, sholat pokoknya gacok sholat gitu saja. Datang Allahu Akbar, tidak ada niatnya. Padahal harusnya sejak dari rumah itu sudah diniatkan. Walaupun tidak diucapkan, tapi harus diniatkan. Yang diperselisihkan ulama itu diucapkan tidaknya, bukan niat tidaknya. Niat tidaknya ulama sepakat setiap ibadah harus ada niatnya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita perhatikan. Nah, kesalahan kita itu tadi, kita mungkin merasa tidak perlu diucapkan, tapi di hati kadang kita pokoknya teko, wis telat siji to, langsung jerundul Allahu Akbar. Seperti itu langsung. Nah, itu salah kaprah. Karena apa? Kita lupa untuk meniatkan ibadah kita. Dan ulama sepakat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya siapapun yang dia itu beramal dengan niatan yang buruk atau tanpa niat, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Itu ayat tadi, ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ayat yang kedua, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hari-hari ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Barang siapa yang dia itu sakit atau safar, maka ada iddah, ada yang perlu digantikan di hari-hari yang lainnya. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat itu memang sebenarnya ada beberapa pendapat, ada dua pendapat nih. Pendapat yang pertama, yang dimaksud hari-hari itu 3 hari setiap bulan. Maksudnya sebelum terjadinya puasa Ramadan. Kan flashback nggih. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, ada puasa wajib 3 hari tiap bulan dan puasa Asyura. Tapi pendapat yang kedua, yang dimaksud ya tetap panggah bulan Ramadan. Hari-hari yang terhitung itu maksudnya adalah yang ada dalam bulan Ramadan. Maksudnya kita berpuasa satu bulan itu ya selama hari yang sudah ditentukan 29 hari. Kalau misalkan tidak melihat hilal, maka menjadi 30 hari sebagaimana hadisnya. Kemudian yang kedua, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ini ada sebuah kaidah usul fikih yang bisa kita dapatkan di sini. Kaidah usul fikih ini manfaatnya apa toh? Manfaatnya apa toh? Kaidah itu manfaatnya untuk mempermudah, untuk mempermudah mengambil sebuah hukum. Dan kaidah ini ditelurkan tidak mungkin tanpa mengambil intisari dari sebuah hukum. Jadi misalkan dari sebuah ayat atau hadis. Jadi misalkan ada hadis atau ayat yang sifatnya itu umum, maka nanti kemudian akan diambillah satu kaidah yang menjadi asas atau landasan bagi hukum-hukum yang lainnya. Ketika Allah sampaikan siapa yang sakit
atau safar, maka bisa mengganti di hari yang lainnya. Kaidah usul fikihnya al-masyaqqah tajlubut taisir. Coba diulangi, al-masyaqqah tajlubut taisir. Monggo. Al-masyaqqah tajlubut taisir. Ya, tajlubut taisir. Ini ada satu kitab sendiri, Pak, namanya Al-Asbah wan Nadzair, miliknya Imam As-Suyuti. Di situ ada kaidah-kaidah yang kemudian dikumpulkan. Ya. Artinya masyaqqah itu sulit, kesulitan. Yang namanya kesulitan itu tajlubus taisir, menjadi sebab adanya keringanan dan kemudahan. Orang safar, orang sakit merasa sulit, nggih kan? Maka ketika ada kesulitan, ya sudah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah. Makanya agama Islam ini aslinya mudah. Aslinya mudah. Makanya Rasul sampaikan yassiru wala tu'assiru. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu mau berangkat berdakwah, Mu'ad bin Jabal tahu kisahnya, salat maca surat Al-Baqarah, nggih. Salat Isya maca surat Al-Baqarah. Masya Allah. Akhirnya jamaah melayu, wis salat dhewe akhirnya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah. Mu'ad bin Jabal mau dikirim ke Yaman. Kemudian Mu'ad bin Jabal ini diberi wasiat oleh Rasulullah SAW. Wasiatnya ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Salah satunya yassiru wala tu'assiru. Hei Mu'ad, yassir wala tu'assir. Kamu permudahlah dan jangan dibuat sulit. Karena yang namanya ngopeni jamaah, ya, ngopeni wong awam dengan ngopeni wong yang sudah ngaji itu beda. Taib. Ini sudah pernah saya sampaikan. Ya. Jadi dari sini kembali lagi al-masyaqqah tajlubut taisir, kesulitan itu bisa menyebabkan adanya keringanan. Contoh lain apa? Misalkan sakit, ya sakit, terus kemudian atau sudah tua, terus dengkulnya mboten tidak kuat kalau berdiri lama-lama, atau kemudian tidak sujud barang, akhirnya kemudian sholatnya sambil duduk, atau contoh-contoh yang lainnya. Bisa nggih? Bisa kita lihat nggih? Panjenengan bisa punya gambaran yang dimaksud dengan kesulitan itu contohnya apa toh? Terus kemudian rukhsahnya itu contohnya apa toh? Bisa lihat gambarannya nggih? Safar boleh jamak, boleh taksir dan lain sebagainya. Baik. Kemudian ini ada sebuah kisah. Ini berkaitan dengan pemahaman maridon atau safar. Itu sakit yang seperti apa, safar yang seperti apa. Ini saya sampaikan dulu kisahnya Imam Al-Bukhari. Ya. Ini juga menunjukkan madhab beliau. Qala Al-Bukhari, ya. Ini ringkesannya saja nggih. Suatu kali Imam Al-Bukhari beliau itu datang ke Naisabur. Naisabur itu kampungnya Imam Muslim, muridnya Imam Al-Bukhari. Jadi Bukhari Muslim niku guru kalih murid asline, ya. Suatu kali Imam Al-Bukhari ketika berada di Naisabur sakit beliau. Kemudian dijenguk oleh Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh ini sebenarnya salah satu gurunya Bukhari. Wah, kisahnya unik sekali Pak, Bukhari kali Ishaq bin Rahawayh ini. Bukhari cilik datang berguru kepada Ishaq bin Rahawayh. Dia ndak bawa kitab, ndak bawa catatan, pokoknya gerundul tok, guru nggawa klambi kali sendal, wis sama yus badannya saja datang. Beberapa kali datang, wis teko mulih. Teman-temannya tanya, Le, kok kamu ndak bawa catatan? Emangnya kamu hafal toh? Oh, saya tahu. Coba sampean tanyakan, sampean beri saya ujian. Akhirnya diberi ujian seperti ini. Saya buat tulis ini salah Pak. Ya, Dek Beni guru kita itu bilang seperti ini. Coba tanyakan kepada guru kita. Ditanyakan, oh iya bener. Akhirnya bener. Terus kemudian Al-Bukhari ini menjadi guru, murid plus gurunya Ishaq bin Rahawayh. Ya. Sing Ishaq bin Rahawayh sudah tua, Al-Bukhari masih kecil. Ya. Awalnya Al-Bukhari berguru kepada Ishaq bin Rahawayh, akhirnya tahu kecerdasan anak ini, Ishaq bin Rahawayh akhirnya berguru kepada Al-Bukhari. Terus kemudian kalau misalkan mau menyampaikan fatwa,
dipanggil Bukhari kecil, sini ya. Coba sampaikan fatwa yang kamu ketahui ilmunya tentang ini apa, kemudian disampaikan. Kemudian Ishaq bin Rahawayh bilang, ya ini silahkan ditulis, wong cilik iki ngomong apa. Masya Allah. Itu kecerdasannya Imam Al-Bukhari. Nah, sakit di Naisabur kemudian dijenguk oleh gurunya. Gurunya bersama dengan beberapa orang murid-muridnya. Kemudian dia bertanya, "Hei Bukhari, kamu ndak puasa toh? Kan sakit ge, kamu ndak puasa toh?" Bukhari mengatakan, "Iya, saya ndak puasa." Loh, kenapa kok ndak puasa? Gitu. Bukannya lek sakit kuwi yo, sakitnya kudune keras, kemudian dia boleh tidak berpuasa. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan, ya menjawab, nah ini ulama ngoten niku nggih. Ora poso ngoten ditanyai tahu dalilnya, langsung menjawab, saya punya riwayatnya begini, yo. Abdan an Ibnu Mubarak an Ibnu Jurayj, ini qala qultu li Atha ini salah seorang tabi'in, min ayil marad uftira, penyakit apa yang menyebabkan seorang tidak puasa, min ayyi maradin kana, ya semua penyakit boleh seorang itu tidak berpuasa gara-gara sakit ya. Kemudian kama qala ta'ala faman kana minkum maridun, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan barang siapa yang sakit ya sudah, faidatun min ayyamin ukhra. Qala Al-Bukhari, kemudian Al-Bukhari mengatakan wa hadzal hadis lam yakun inda Ishaq, sedangkan hadis ini, cerita ini, riwayat ini belum sampai ke Ishaq bin Rahawayh, si gurunya Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari di sini memahami ayat ini berdasarkan pemahaman para tabi'in, salah satunya adalah Atha ya. Maridun au ala safarin, sakit atau safar ini secara umum. Orang dikatakan sakit, ya sudah. Misalnya loro, terus kemudian harus minum obat ya. Misalkan entah sakit apa harus minum obat, ya sudah, wis rasah poso ndak apa-apa. Dan itu rukhsah. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil rukhsahnya maka itu baik. Dan barang siapa yang tidak mengambil rukhsahnya, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Baik. Ini pemahaman yang pertama. Jadi maridon atau safar itu semua penyakit dan semua safar ya, yang menyebabkan seseorang tidak berpuasa, boleh menyebabkan seorang tidak berpuasa. Baik. Kemudian yang kedua, ini yang dimaksud dengan safar disebutkan oleh dalam tafsir Al-Qurtubi, yang dinamakan safar yang diperbolehkan itu semua safar. Safar misalkan semua dengan semua tujuan, entah karena pekerjaan, entah karena mau haji, atau entah karena yang lainnya, bisnis, pekerjaan, mau haji. Misalkan tidak berpuasa, ya silahkan. Tapi nanti disebutkan ya wa antasumu khairul lakum, dan bahwasanya kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian. Gitu. Jadi kan enek orang itu goro-goro mumet ae nggih. Karena mumet itu kemudian badannya jadi menggigil begini. Penyakitnya sebenarnya remeh. Tapi mungkin karena metabolisme tubuhnya tidak baik, tapi akhirnya kemudian dia perlu asupan makan dan lain sebagainya. Maka tidak bisa kita samakan. Makanya kemudian di sini Imam Al-Bukhari memahaminya ini secara umum ya. Dan orang itu ya silahkan mau mengambil ya silahkan, mengambil rukhsah silahkan. Tapi kalau bisa berpuasa itu justru lebih baik. Kecuali ammas safarul asi, adapun safarnya orang yang mau bermaksiat, misalkan dari Trenggalek arep dangdutan, ikut orkesan dangdut di Tulungagung misalkan. Om Sera di sana orkesan, yo rono aku poso wis, gak usah poso wis, gak apa-apa, safar kok. Nah, maka itu tidak boleh ya. Safar karena mau bermaksiat terus gak poso, gak oleh seperti itu. Itu ulama sepakat itu tidak diperbolehkan sama sekali. Wa yukhtalafu fihi bil jawaz wal man'i wal qaul bil man'i arjah. Ini diperselisihkan ya, diperselisihkan boleh tidaknya, tetapi tidak bolehnya itu adalah pendapat yang paling benar. Jadi kalau tadi seperti yang saya sampaikan, misalkan mau bermaksiat kepada Allah harus jauh ke sana, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita tidak bersafar karenanya. Kemudian selanjutnya
Tafsir Al-Qurtubi juga. Ini tafsir Al-Qurtubi ini, Pak, seperti saya sampaikan tadi, nama aslinya itu Tafsir Ayatul Ahkam, tafsir tentang ayat-ayat hukum itu. Jadi di situ tafsirnya itu di situ disebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat ini. Itu kalau panjenengan mau cari, maka panjenengan bisa dapatkan di tafsir Al-Qurtubi. Ittafaqal ulama ala annal musafir fi Ramadan la yajuzu lahu ayyubayyital fitra. Ini perlu kita perhatikan. Ulama sepakat bahwasanya seorang musafir itu ndak boleh niat tidak puasa sejak malam. Bisa dipahami nggih? Saya besok mau ke Solo. Terus kemudian wis niatan, wis aku pokoknya gak poso, gak sahur. Nah, ndak boleh. Padahal saya berangkatnya habis subuh. Walaupun berangkatnya habis subuh ndak boleh. Jadi niat untuk tidak berpuasa itu tidak ada. Adanya itu niat membatalkan puasa. Kecuali kalau misalkan memang sudah safar, misalkan dari sini ke Jakarta jam 3 wis mulai safar. Otomatis kan dalam perjalanan dia dalam perjalanan sudah masuk sahur ya. Mungkin dari jam 3 sini sampai Jakarta jam berapa? 12 jam nggih biasanya nggih. Kalau yang normal lewat bis ya, 12 jam ya. Jam 3 sampai jam 3 lagi. Ngoten nggih? Jam 3 sampai jam 3 lagi. Ya sudah, berarti itu tidak apa-apa kalau tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan cuma dari sini ke Solo 3 jam saja, terus saya berangkatnya aja jam 7, terus gak sahur, gak poso, mari subuh mangan. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu ulama sepakat itu tidak diperbolehkan. Kemudian kapan mulainya? Nanti disebutkan oleh Imam Malik ya, disebutkan dari pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Memang dari hadisnya sendiri tidak ada. Ya, dari hadisnya tidak ada, tapi di sana ada pendapat-pendapat para tabi'in, ada pendapat para sahabat. Disebutkan bahwasanya kalau sudah menginjak safar itu baru boleh tidak berpuasa. Jadi poso sahur ya panggah sahur terus kemudian masih berpuasa jam 7 ya sudah. Berbeda dengan sholat. Berbeda dengan sholat. Sholat kan ada jamak takdim. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW beliau kadang jamak takhir, kadang jamak takdim. Maka misalkan mau berangkatnya habis duhur misalkan. Berangkatnya habis duhur ya sudah, duhur langsung sholat. Sebelum berangkat kita boleh langsung jamak. Tapi lek poso nggak boleh seperti itu. Taib, itu sudah kesepakatan ulama. Kesepakatan artinya apa? Kalau ijma itu nggak boleh ditentang. Jadi misalkan ada ulama tabi'in sepakat, para sahabat sepakat seperti ini, maka ulama selanjutnya itu nggak boleh menentang kesepakatan ini. Dan apabila ada ulama yang berbeda pendapat dengan kesepakatan ulama, maka pendapat tersebut tidak digunakan. Makanya yang namanya ijma itu merupakan salah satu dalil. Salah satu dalil. Ada Al-Quran, As-Sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Itu. Baik. Wala khilafa bainahum aidan fil ladzi yu'ammilus safar annahu la yajuzu lahu ayyuftir qabla ay yakhruj. Ulama juga sepakat, tidak ada perselisihan bahwasanya musafir bolehnya membatalkan puasa kalau sudah mulai keluar, tidak sebelum keluar. Lek urung metu ka omah gak oleh, tidak ada niat safar ya sudah tidak boleh. Lek wis sudah mangkat mlebu mobil jer, nah itu baru boleh membatalkan puasa. Kemudian sekarang wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang tidak kuat mereka itu membayar fidyah makanan orang miskin. Di sini ada perselisihan para ulama tentang fidyahnya. Saya bacakan dalam tafsir Al-Qurtubi lagi. Ikhtalafa man aujabal fidyah ala man dzukira fi miqdariha. Ini diperselisihkan fidyahnya itu berapa atau takarannya. Tadi pagi sudah kemarin pagi sudah dibahas oleh Ustaz Akur tentang fidyah ini. Tapi saya sampaikan lagi, ini ada perselisihan pendapat ulama tentang fidyah.
Dan di sini tidak ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya riwayat dari para sahabat. Riwayat dari para sahabat ada, riwayat dari para tabiin ada. Gitu. Dan ketika sudah tidak ada hadis dari Rasulullah, maka di situ pun terjadi perselisihan biasa. Enek sing kemudian mengikuti pendapat sahabat ada, karena berpendapat bahwasanya pendapatnya sahabat ini merupakan sebuah dalil. Ada ulama yang menjadikan pendapat sahabat dalil, ada. Tapi dari dohir ayatnya itu to'amu miskin, makanan satu orang miskin. Nah kemudian di sini ada perselisihan. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik mengatakan yang namanya to'amu miskin itu satu mud. Ya. Terus kemudian bukan bumud loh, oke? Bumud, ya satu mud, takaran satu mud. Imam Abu Hanifah mengatakan satu sok kurma, atau kalau misalkan biji-bijian setengah sok. Kalau Ibnu Abbas mengatakan satu sok gandum kasar. Abu Hurairah mengatakan satu mud gandum. Terus kemudian Anas bin Malik mengatakan sewadah atau seporsi makanan. Jadi Anas bin Malik ini suatu kali kan beliau sudah tua, umur beliau kan 120-an lebih, Pak. Ya. Beliau diberi umur yang panjang, anaknya wakeh, harta bendanya banyak karena doanya Rasulullah. Maka ketika sudah tua ini dia tidak puasa, kemudian dia panggil 60 orang miskin. Kemudian dia memberikan makan masing-masing orang satu porsi, ini fidyah saya. Gitu. Satu mud itu berapa? Satu mud itu setengah sok. Satu soknya itu 2,5 kilo. Kalau kita zakat kan 2,5 kilo satu sok nggih. Kalau misalkan satu mud itu seperempatnya, bukan setengah. Seperempat dari 2,5 kilo. Berarti pinten niku? Pinten? Setengah lebih nggih. Setengah lebih. Baik. Itu. Jadi memang kalau misalkan panjenengan nggih, tetapi disebutkan di sini kan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dia itu mau menambahi, maka itu lebih baik untuk dia. Di sini sudah disebutkan ya kita cari sing paling akeh ndi? Oh sak sok misalkan 2,5 kilo. Ya sudah 2,5 kilo, kemudian kita tambahi lagi dengan misalkan mine nopo ditambahi lagi dengan doke. Sudah ini untuk makan. Dan itu tambahan buat kita. Ya. Kalau kita mau menambah itu justru lebih baik. Gitu. Itu namanya al-khuruj anil khilaf. Keluar dari perselisihan. Ulama ngomong seperti ini, ulama ngomong seperti ini. Ya udah, saya ambil semuanya saja. Oh, golek sing paling akeh. Endi? Oh, sing paling akeh iki. Ya sudah, golek sing paling akeh, tambahi lagi. Maka tidak ada perselisihan di antara para ulama. Taib. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan wa antasumu khairul lakum, qauluhu ta'ala wa antasumu khairul lakum, dan bahwasanya kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian, itu sebagaimana dibaca oleh Imam Ubay, ya. Ai minal iftar ma'al fidyah wa kana hadza qablan naskhi. Ya. Disebutkan di sini dan bahwasanya kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian itu daripada memberi fidyah dan tidak berpuasa sebelum dinasakh ayat ini. Karena kan dulu kan nggih. Jadi sapa sing poso Ramadan silahkan, yang tidak puasa harus bayar fidyah. Tapi kemudian ini berlaku bagi orang yang dia itu sakit. Misalkan sakit terus kemudian atau safar, maka itu juga masih berlaku. Mau berpuasa atau tidak berpuasa, tapi kalau berpuasa itu lebih baik. Tidak berpuasa monggo, penyakit apapun, safari kapanpun, itu mudahnya. Jadi yang dikatakan sebagai safar itu piye toh? Safar yang bisa membuat kita boleh jamak, kita boleh taksir itu berapa toh? Itu pun juga diperselisihkan oleh para ulama. Oke. Tapi yang saya tahu itu teman saya ada yang buat makalahnya. Jadi makalah kita itu, makalah teman saya ini tentang jarak safar dibolehkannya seseorang menjamak sholatnya. Kemudian di situ disebutkan berbagai pendapat para ulama dengan hadisnya, kemudian dia analisis, dan yang terakhir itu kesimpulannya yang saya tahu, kesimpulannya itu safarnya itu
dikatakan seorang itu bersafar boleh untuk jamak sholatnya apabila mahram dibutuhkan. Dari sini ke Tulungagung butuh mahram enggak? Butuh. Ya sudah, berarti itu boleh safar. Dari sini ke Pule butuh mahram enggak? Ya itu boleh safar. Ya itu pun ya masih diperselisihkan. Terus piye? Kapan adohe sepiro? Masih diperselisihkan. Nah, kalau mahram itu kan kegunaannya untuk menjaga si wanita ini dari gangguan-gangguan. Yang pertama itu maqasid syariahnya, itu maksud syariatnya. Maka ketika misalkan wanita dari sini ke Gandusari misalkan, itu nanti khawatir di jalan ada apa, dibutuhkan mahram ke situ, maka ketika mahram itu dibawa atau dibutuhkan, maka pas itulah diperbolehkan untuk jamak sholat. Tapi sekali lagi itu namanya rukhsah, diambil tidak mengapa dan tidak diambil juga tidak mengapa. Walaupun sebagaimana kata Rasulullah SAW, dan Allah itu menyukai apabila rukhsahnya, keringanannya diambil oleh hamba-hambanya sebagaimana kewajibannya ditunaikan oleh hamba-hambanya. Jadi kita ambil rukhsah atau tidak itu Pak, kita ambil rukhsah itu hukumnya sama, ganjarannya sama, disenangi oleh Allah sama sebagaimana kita mengambil kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk tafsir selanjutnya ayat Syahrul Ramadan 185 insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang saya sampaikan tadi? Tidak ada? Baik, kita cukupkan sampai sekian dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.